Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Pada hari ini saya mendampingi Bapak Andi Ardiansyah dalam kegiatan calon guru penggerak. Pendampingan hari ini adalah pendampingan nol, di mana saya akan melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan Bapak selama 1 bulan terakhir ini. Jadi yang ingin kami pertajam di sini itu kegiatan-kegiatannya Bapak bersama dengan rekan-rekan yang lain tentang tugas-tugasnya dengan fasilitator. Nah, bagaimana keadaannya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ardiansyah, untuk memulai kegiatan kita dalam pendampingan nol kali ini, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi ke Bapak tentang pelaksanaan pendampingan nol ini. Yang ingin kami perjelas dalam kegiatan ini dalam 1 bulan terakhir ini, yaitu kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Baik Pak. Jadi selama 1 bulan pelatihan TGP, mulai dari modul 1, ada beberapa proses yang sudah didapatkan atau sudah dipelajari selama 1 bulan. Di antaranya adalah tentunya mengikuti proses pendidikan CGP sesuai jadwal dan ketentuan yang diatur oleh P4TK Penjas BK. Terus yang kedua, dimulai dari modul materi pertama itu kita sudah mempelajari tentang filosofi kritis pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus kita memahami konsep bagaimana menerapkan merdeka belajar di sekolah. Terus kita bisa memahami peran dan nilai-nilai guru penggerak ke depannya nanti. Terus setelah mempelajari teori tentang filosofi kritis pendidikan Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar dan peran nilai guru, maka kita juga dipandu untuk membuat program pembiasaan baik di sekolah, baik itu sesuai pengalaman yang sudah dilakukan ataupun program baru berdasarkan pengalaman pembiasaan baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus selama 1 bulan ini kami di sini sudah melakukan sosialisasi terbatas khususnya kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bersama rekan-rekan alumni juga. Kemarin di acara reuni akbar kami sudah menyampaikan beberapa poin penting tentang program guru penggerak ini. Terus yang terakhir, kami juga menyusun aksi nyata. Jadi di 1 bulan ini kami menyusun aksi nyata sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang didapatkan. Saya kira seperti itu Pak yang didapatkan. Terima kasih Pak atas penjelasannya Bapak tentang proses yang telah berjalan selama 1 bulan ini. Yang kami ingin konfirmasi kembali kepada Bapak adalah kira-kira capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian dari mengikuti kegiatan selama 1 bulan, insya Allah kami telah memahami dan menerapkan beberapa aksi nyata terkait landasan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus yang terpenting adalah dari proses refleksi yang dilakukan selama 1 bulan ini, kami bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kami dalam menerapkan peran dan nilai guru penggerak itu. Capaian lainnya adalah tentunya telah memahami konsep merdeka belajar, memahami peran dan nilai guru. Terus alhamdulillah mendapatkan dukungan kegiatan dari berbagai pihak untuk melaksanakan pembiasaan baik di sekolah kami ini.
seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi itu tadi Bapak telah jelaskan bahwa itu adalah proses-proses yang terjadi dan capaian yang dilakukan. Nah, itu tentunya tidak akan terlepas. Jadi tidak akan terlepas dari ekosistem sekolah, baik dari kepala sekolah, teman sejawat maupun peserta didik itu sendiri. Dan sarana dan prasarana juga. Kira-kira bagaimana dukungan dari ekosistem tersebut? Dukungan dari ekosistem sekolah kami, alhamdulillah, utamanya Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah beserta staf guru, setelah sosialisasi kemarin, sosialisasi program guru penggerak ini, termasuk ibu pengawas pembina sangat mendukung penuh kegiatan guru penggerak ini untuk kemajuan sekolah. Terus alumni, ikatan alumni, saya sudah koordinasi ke depannya seperti apa hubungan kerjasama antar sekolah dan alumni dalam mendukung program guru penggerak ini, seperti sama halnya juga dengan komite sekolah kami. Jadi dengan komunikasi ke depan, mudah-mudahan ekosistem sekolah ini bisa berkolaborasi dalam mewujudkan program pembiasaan baik di sekolah kami. Iya Pak, seperti itu. Terima kasih. Jadi begini Pak, jadi sebagaimana tujuan utama kami, datang ke sini ingin mengetahui apa tantangan belajar daring yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah refleksi penerapan perubahan yang sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ingin kami konfirmasi ke Bapak tentang tantangan belajar daring, tentunya Bapak dalam hal ini menggunakan LMS dalam mengirim tugas, memasukkan tugas. Nah, apakah pembelajaran daring melalui LMS itu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah selama 1 bulan bisa dikatakan berjalan lancar karena lokasi saya berada di kota Pak. Saya di kota dengan jaringan internet yang cukup bagus. Kendala yang didapatkan mungkin selama ini adalah adanya kerusakan teknis mungkin dari provider internet, atau ya sekedar itu Pak, kerusakan teknis dari provider internet, mungkin jaringan internet hilang memang, sehingga menghambat aktivitas Vkom. Selain itu lancar-lancar saja Pak. Terima kasih. Jadi itu hambatan-hambatan yang Bapak temui. Kemudian tadi sudah menjelaskan bagaimana pembelajaran melalui LMS itu sendiri. Nah, kalau ada hambatan, tentunya Bapak juga pasti mencari solusi. Bagaimana solusi Bapak untuk mengetahui hambatan yang terjadi tersebut? Selama pembelajaran LMS, hambatan yang saya bahasakan tadi, misalnya gangguan jaringan internet itu, kami akali dengan membeli beberapa kartu data provider dari beberapa provider, sehingga bisa mengantisipasi misalnya kartu data provider satunya bermasalah, kita bisa antisipasi dengan kartu data provider lainnya. Satu lagi Pak, tambahan, manajemen tugas dan manajemen waktu pada kegiatan LMS cukup lancar selama 1 bulan ini, karena fasilitator dan pengajar pendamping cukup membantu dalam proses memandu kegiatan pelatihan selama 1 bulan ini. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya ucapkan kira-kira dari solusi yang Bapak tawarkan, yang ingin Bapak lakukan, tentunya Bapak memiliki tentang apa dan bagaimana rencana Bapak untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya. Kalaupun ada hambatan-hambatan selanjutnya, kami akan mengkoordinasikan dengan
pengajar praktik dengan fasilitator dengan calon guru penggerak lainnya. Jika ada hambatan-hambatan yang di luar dugaan kami selain yang saya sebutkan tadi, jadi intinya adalah komunikasi efektif, selalu bertanya jika ada masalah dan selalu terbuka diskusi dengan teman-teman sama CGP. Mungkin seperti itu Pak solusinya ke depan. Terima kasih atas solusi yang Bapak tawarkan. Nah, selanjutnya karena kita telah belajar 1 bulan menggunakan LMS, tentunya Bapak mempunyai pengalaman-pengalaman dalam 1 bulan itu, di mana tentunya Bapak harus mengetahui dan kira-kira hal-hal apa yang Bapak ingin ketahui lebih lanjut tentang LMS itu sendiri. Iya, baik Pak. Ada beberapa yang ingin kami ketahui lebih lanjut adalah mengenai LMS. Yang pertama itu terkait materi, arahan materi, referensi materi yang terdapat dalam LMS, baik itu referensi berupa modul, video, terus contoh-contoh mungkin penugasan dari tiap modul itu yang akan kami explore di LMS, dan referensi tambahan lainnya akan kami explore di luar LMS, misalnya referensi dari sumber-sumber link internet lainnya Pak. Seperti itu Pak. Baik Bapak, jadi itu adalah sekelumit tantangan belajar daring yang Bapak alami dan merupakan pengalaman Bapak. Sekarang kita beralih ke tentang bagaimana refleksi penerapan perubahan kelas tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ingin kami tanyakan ke Bapak, kira-kira apa saja kekhawatiran yang Bapak CGP resahkan sebelum mengikuti PPDP ini? Ada beberapa kekhawatiran kami. Yang pertama itu tadi masalah yang saya sebutkan, masalah jaringan internet lah, masalah situasi dan kondisi yang mempengaruhi pembelajaran PIKON, misalnya mati lampu dan lain-lainnya. Terus masalah pembagian jadwal. Jadi sebelum mengikuti diklat CGP, yang kami pertanyakan apakah mungkin nanti bisa terbagi jadwal dengan baik antara tugas pendidikan dalam latihan CGP dengan tugas-tugas kewajiban di sekolah dan tugas tentunya di keluarga. Tapi selama 1 bulan itu terjawab, kekhawatiran itu terjawab. Jadi cukup bisa, maksud saya tidak saling tabrakan antara jadwal satu dan jadwal lainnya. Iya, terima kasih. Ya, sekarang yang kami akan tanyakan yaitu tentang kekhawatiran Bapak yang terjadi setelah mengikuti PPDP ini secara daring tentunya. Adapun kekhawatiran setelah mengikuti CGP adalah bagaimana merancang program pembiasaan baik ke depannya, mengingat keadaan kita di Indonesia secara umum masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi umumnya kami atau saya pribadi kekhawatirannya ke depan itu Pak, merancang pembiasaan baik, tetapi sekolah belum berfungsi normal untuk proses belajar mengajar. Gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya tentunya Bapak memiliki kekhawatiran yang sebelumnya dikhawatirkan itu sudah terjawab. Nah, kemudian yang ingin kami perdalam kembali, kira-kira dalam kegiatan 1 bulan ini tentunya Bapak memiliki harapan yang kami maksud di sini, yaitu harapan yang Bapak impikan sebelum mengikuti kegiatan PPDP secara daring ini.
Baik, harapan-harapan yang kami impikan atau kami calon guru penggerak impikan sebelum mengikuti kegiatan proses diklat calon guru penggerak ini, tentunya yang pertama peningkatan profesionalisme kami. Ada peningkatan profesionalisme kami utamanya dalam peningkatan peran dan nilai guru dalam memajukan sekolah, itu tentunya harapan utama. Terus harapan selanjutnya adalah bagaimana kami bisa membiasakan diri berkolaborasi dengan teman-teman rekan-rekan guru lainnya, teman sama CGP, dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang bisa memajukan sekolah. Terus yang selanjutnya adalah harapan kami ada peningkatan pendidikan secara umum di Kabupaten Bulukumba lewat program CGP ini. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi itu adalah harapan-harapannya Bapak yang impikan sebelum mengikuti PPGP. Tentunya harapan-harapan itu Bapak yang ingin kami perjelas kembali di sini, apa harapan-harapan tersebut sudah terwujud dalam setelah mengikuti pembelajaran 1 bulan ini. Harapan-harapan yang kami sebutkan tadi jelas ada beberapa yang sudah terwujud, utamanya dalam memahami teori peran dan nilai guru penggerak. Kemudian teori itu kami wujudkan lewat aksi nyata kami selama 1 bulan pendidikan. Kami aksi nyatakan dalam proses belajar mengajar ke murid kami. Terus yang terwujud lagi adalah proses kolaborasi. Jadi proses kolaborasi sesama calon guru penggerak bisa berlangsung dengan baik secara daring maupun luring. Itu yang sudah terwujud. Dan yang belum terwujud mungkin insya Allah kedepannya selama proses pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak ini selama 9 bulan ke depan, mudah-mudahan insya Allah bisa terwujud dengan proses yang berjalan ini, Pak. Yeah. Terima kasih, Pak. Jadi yang ingin kami konfirmasi ke Bapak selanjutnya, adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Ya, harapan baru kami semoga dengan situasi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, jadi kegiatan program CGP khususnya pembiasaan baik di sekolah ini bisa disusun, bisa dilaksanakan dengan baik, bisa normal proses pembelajaran yang kami maksud, sehingga maksimal ini pelaksanaan program-program pembiasaan baik yang kami susun. Terus semoga ada jadi kekhawatiran kami tadi yang kami bahasakan tentang jaringan internet dan lain-lain. Semoga ada solusi dari pemerintah, entahkah itu bantuan kuota internet atau fasilitas lainnya, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dan berjalan dengan lancar, Pak. Seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu ini tentunya punya harapan-harapan dan kekhawatiran yang tentunya tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah. Yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, dari dukungan kepala sekolah terkait program ini, Pak, program calon guru penggerak, sedari awal di masa-masa awal pandemi kami sudah mengantisipasi, kami sudah mengadakan rapat Dewan Guru mengantisipasi proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Jadi dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan guru serta ekosistem sekolah sangat mendukung kegiatan ini, utamanya dalam aksi nyata proses belajar mengajar selama masa pandemi. Kita membuat jadwal sedemikian rupa, mengkondisikan jadwalnya sesuai dengan kebutuhan guru, peserta didik, dan tentunya target kurikulum yang ingin dicapai, Pak.
Iya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi luar biasa kalau seperti itu dukungan dari kepala sekolah. Selanjutnya untuk implementasi perubahan di ruang kelas yang tentunya berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, kemudian apa perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Pak, berdasarkan pengalaman 1 bulan ini masa CGP, jadi perubahan yang kami lakukan dalam kelas adalah yang pertama tentunya membuat kesepakatan kelas, tata tertib dan aturan kelas selama proses pembelajaran daring luring masa pandemi COVID-19. Kesepakatan ini kita bahas bersama dengan siswa, kita tampung partisipasi siswa dan kita sepakati kelas kita selama proses pembelajaran itu berlangsung. Terus tentunya penataan kelas yang kita lakukan adalah penataan organisasi kelas, kelompok belajar kelas. Jadi kita membuat kelompok belajar kelas untuk persiapan pembelajaran dari luring nantinya. Terus pemberian tugas dengan pilihan beberapa tugas sehingga siswa bisa memilih tugas yang akan dikerjakannya. Jadi ada beberapa pilihan kami serahkan ke siswa. Jadi siswa dengan kemampuan yang beragam itu bisa memilih tugas yang mana yang bisa dia kerjakan sesuai dengan kemampuan mereka mengerjakannya. Terus yang terakhir tentunya melakukan refleksi. Jadi melakukan refleksi kegiatan selama proses belajar mengajar daring luring ini berlangsung, Pak. Itu yang terpenting, melakukan refleksi agar menjadi bahan perbaikan ke depannya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kira-kira apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan sehingga perubahan tersebut bisa dilakukan? Perubahan itu bisa dilakukan karena kami selama proses diklat CGP kami telah berusaha dan alhamdulillah memahami bagaimana filosofi kritis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana itu diterapkan, bagaimana meningkatkan peran dan nilai guru di sekolah, bagaimana karakter siswa yang beragam itu bisa ditumbuhkan dengan berbagai macam alternatif metode-metode pembelajaran. Itu dasar mungkin yang kami dapatkan sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan baik di sekolah yang kami maksud tadi. Iya, seperti itu. Terima kasih. Jadi yang kami ingin konfirmasi kembali Bapak, itu tentunya karena ada perubahan-perubahan yang dilakukan, tentunya peserta didik dalam hal ini melihat ada perubahan. Nah, kira-kira bagaimana respon peserta didik terhadap perubahan itu? Respon peserta didik selama perubahan yang dilakukan, yang kami lakukan adalah peserta didik secara bertahap menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Mereka menyesuaikan diri dengan aturan, misalnya dengan aturan kelas yang dibuat. Jadi terjadi kemandirian belajar dan tanggung jawab belajar karena aturan kelas yang dibuat, aturan belajar yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan partisipasi murid itu sendiri. Itu Pak, perubahan-perubahan yang itu respon murid kami setelah perubahan dilakukan. Terima kasih. Jadi bagaimana Bapak menilai tentang perubahan yang terjadi itu? Penilaian kami dari perubahan tersebut, tentunya kami sebagai pendidik merasa bersemangat dalam terus memberi dukungan, baik dukungan moral kepada peserta didik kami, motivasi belajar untuk kemajuan pembelajaran mereka. Seperti itu Pak respon kami. Terima kasih. Jadi kami ingin mempertajam kembali tentang
kegiatan-kegiatan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Kira-kira hal apa yang sudah baik dalam perubahan itu, Pak? Eh, Hal yang sudah baik dari beberapa perubahan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah berjalannya komunikasi. Jadi berjalannya komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dengan murid, komite sekolah dan ikatan alumni. Jadi komunikasi ini alhamdulillah berjalan baik selama ini untuk mewujudkan program pendidikan calon guru penggerak di sekolah kami. Terus yang sudah baik pula adalah proses yang kami lakukan ini alhamdulillah mendapat respon yang baik dari khususnya murid, Pak, dalam proses belajar mengajar. Seperti itu, Pak. Kira-kira dalam kegiatan dan perubahan-perubahan yang terjadi ini, kira-kira adakah yang mau diperbaiki ke depannya? Hal yang penting mungkin untuk diperhatikan dan diperbaiki adalah masalah sarana prasarana penunjang nantinya, Pak. Salah sarana dan prasarana penunjang nantinya, utamanya yang berada di sekolah, yang mungkin perlu diperbaiki, dibenahi dan dilengkapi agar pemanfaatan dalam mendukung kegiatan pembiasaan baik yang kami lakukan di program calon guru penggerak bisa berjalan dengan maksimal, Pak. Seperti itu. Baik, jadi itu adalah jawaban-jawaban yang harus Bapak perbaiki ke depannya dan mudah-mudahan bisa terwujud, Pak, ya. Nah, sekarang untuk tindak lanjut kegiatan ini dalam perubahan perbaikan setelah pendampingan ini, yang ingin kami konfirmasi, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas, dan tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, jadi rencana tindak lanjut kami sebagai calon guru penggerak dalam penerapan pembiasaan baik di sekolah kami menurut filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tentunya yang diutamakan dari seorang guru adalah bagaimana merefleksikan. Jadi semua kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama 1 bulan ini kemudian direfleksikan, merefleksi diri itu yang utama. Refleksi itu bisa diwujudkan lewat diskusi atau sharing pendapat dengan rekan-rekan guru di pada rapat, atau sharing dan diskusi dengar pendapat dengan komunitas-komunitas sesama guru di luar sekolah, baik di komunitas KKG atau MGMP sekolah. Terus rencana tindak lanjut kedepannya adalah aktif mengikuti pendidikan latihan terkait bagaimana memajukan sekolah. Jadi aktif mengikuti pendidikan latihan atau semacam workshop untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembiasaan baik di sekolah, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Jadi untuk kegiatan pendampingan kali ini, saya ingin melihat refleksi dalam proses pendampingan kali ini. Nah, kira-kira apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan? Jadi setelah proses pendampingan ini, setelah proses pendampingan ini apa yang menarik dan apa hal yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Alhamdulillah selama proses pendampingan berlangsung, Pak, selama 1 bulan ini, menurut kami yang menarik itu adalah tentunya banyaknya kritikan, banyaknya saran, masukan, serta evaluasi dari berbagai pihak. Itu membuat kami semakin memahami dan mempertajam pemahaman kami tentang hakikat program calon guru penggerak ini dalam memajukan sekolah. Terus
pelatihan ini dilalui dengan materi-materi pembelajaran yang berbobot, materi-materi pembelajaran pada modul tentunya berbobot bagi peningkatan kompetensi kami ke depannya. Itu yang menarik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pendampingan hari ini yang kami lakukan tentunya banyak juga kekurangan dan ada kelebihan yang Bapak bisa dapatkan. Kira-kira apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping supaya bisa kami perbaiki untuk pendamping di pendampingan berikutnya. Iya, terima kasih. Menurut kami peserta calon guru penggerak yang sudah baik dari proses pendampingan ini, proses pendampingan pendidikan calon guru penggerak ini adalah kesesuaian jadwal dan semua informasi yang dibutuhkan calon guru penggerak selama pendidikan dan pelatihan selama 1 bulan yang berlangsung terinformasikan dengan baik, sudah berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terus yang perlu mungkin diperbaiki atau ditambahkan ke depannya adalah semakin banyaknya informasi atau referensi yang diberikan oleh pendamping kepada kami calon guru penggerak sebagai modal kami untuk menambah wawasan pengetahuan kami, wacana kami dalam mengikuti dan memahami setiap modul dari pendidikan pelatihan calon guru penggerak ini, Pak. Ini seperti itu. Terima kasih, Pak, atas informasi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan 1 bulan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran dan tentunya sesuai dengan pemikiran pengajar Dewantara. Dan harapan itu mudah-mudahan dapat terkabul. Saya kira demikian, Pak, atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kedatangannya ke sini untuk proses pendampingan calon guru penggerak yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, Pak. Terima kasih banyak untuk semua masukan, saran dan kritiknya. Amin.